Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen rantai pasok pada PT Maitland Smith Indonesia yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Bersama saya, Satria Siantika, dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi UDINUS. Manajemen rantai pasok merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka untuk memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk yang melalui proses produksi, kemudian produk jadi tersebut dilakukan pengiriman kepada konsumen melalui transportasi, melalui sistem distribusi. Semuanya itu merupakan satu jaringan yang tidak dapat dipisahkan, baik dari mulai supplier, produksi, hingga pengiriman, hingga sampai ke proses di tangan konsumen. PT Maitland Smith Indonesia juga merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang furnitur yang melibatkan banyak sekali pihak dalam proses produksi dan memerlukan adanya suatu aliran material atau produk serta informasi yang baik agar kita semua dapat bersaing dalam persaingan global seperti saat ini. Nah, batasan masalah kali ini adalah kita mengetahui bagaimana manajemen rantai pasok yang ada pada PT Maitland Smith Indonesia, serta memberikan usulan mengenai pengembangan aplikasi manajemen rantai pasok, terutama pada bagian pengadaan bahan baku berbasis website. Objek penelitian adalah PT Maitland Smith Indonesia yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo nomor 134 Wonosari Mangkang, Semarang, yang merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan atau menjelaskan keadaan tentang manajemen rantai pasok pada Maitland Smith Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi serta wawancara dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara atau observasi langsung berupa keterangan-keterangan baik dari pimpinan, manajer produksi, manajer gudang, dan lain sebagainya. Juga data diperoleh melalui data sekunder yaitu literatur berupa buku-buku yang membahas mengenai manajemen rantai pasok atau data-data penunjang lainnya. Kita lanjut ke pembahasannya. Berikut adalah gambaran secara ringkas mengenai bagaimana rantai pasok itu berjalan pada PT Maitland Smith Indonesia. Pertama, terdapat raw material atau bahan baku ya, yang diperoleh oleh supplier atau pemasok dari PT Maitland Smith. Ada bahan tersebut kemudian dimasukkan atau disimpan ke dalam gudang bahan baku. Bahan tersebut lalu diproduksi oleh proses manufaktur. Setelah proses jadi, akan disimpan dalam gudang barang jadi untuk kemudian dikirimkan kepada konsumen. Konsumen di sini PT Maitland Smith terbagi menjadi dua, yaitu ke konsumen langsung atau pengiriman melalui Heritage Home Group, di mana kemudian Heritage Home Group ini nantinya yang akan mendistribusikan kepada customer. Nah, pertama kita masuk kepada bagaimana hubungan antara bahan baku dan supplier. Di PT Maitland Smith ini, bahan baku terbagi menjadi dua, yaitu bahan baku utama berupa kayu karena PT Maitland Smith bekerja atau bergerak di bidang furnitur. Jadi main raw materialnya berupa kayu veneer, MDF, kayu MDF ataupun kayu plywood. Sedangkan material supportnya yaitu contohnya ada kuningan, kulit, kaca, cermin, kotak, kain, dan lain sebagainya. Supplier di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu supplier lokal. Untuk supplier lokal, kayu biasanya berasal dari Lampung, berdasarkan keterangan begitu ya, berdasarkan dari Lampung, dengan lead time atau waktu pengiriman selama 2 hingga 3 minggu. Jadi untuk mendapatkan uh, kayu dibutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu. Lalu ada juga supplier dari luar negeri, terjadi ketika PT Maitland Smith Indonesia membutuhkan raw material seperti brass atau kuningan serta veneer dengan lead time selama 1 hingga 2 bulan. Nah, untuk kemudian rantai pasok berikutnya, aliran berikutnya yaitu dari supplier ke gudang. Jadi permintaan material dari gudang ini diawali dengan departemen warehouse akan melakukan pengecekan kuantitas atau jumlah bahan baku yang tersiksa
di gudang, sisanya ada berapa, lalu sisa tersebut diinformasikan kepada Departemen PPC ya, salah satu Departemen Product and Controlling gitu ya, Product Production Controlling. Departemen tersebut akan melakukan peramalan atau forecasting mengenai permintaan bahan baku. Lalu seandainya dihitung ternyata bahan baku kok kurang gitu, otomatis mereka membutuhkan pemesanan bahan baku. Atau seandainya bahan baku tersebut diketahui kurang dari stok minimal atau safety stoknya 200 meter kubik kayu, maka akan segera dilakukan eh, permintaan pembelian. Permintaan pembelian sendiri akan dilakukan oleh bagian purchasing yang akan melakukan pembelian ke supplier gitu ya. Jadi PT Medland Smith ini akan memesan kepada supplier yang telah menjalin kerjasama saja dengan PT Medland Smith untuk mensuplai bahan bakunya. Lalu bagaimana sih apa yang terjadi di antara gudang bahan baku serta proses produksi? Ya, tentu saja akan diolah gitu ya. Nah, dimulai dengan eh, permohonan pengeluaran bahan baku. Jadi bahan baku yang ada di gudang diminta untuk digunakan dalam proses produksi sebagaimana kita ketahui dalam produksi membutuhkan bahan baku. Sehingga ketika bahan baku tersebut sudah siap, maka akan segera dikirimkan ke proses produksi untuk dibuat menjadi sebuah produk. Lantai produksi sendiri di PT Maritime Speed terbagi menjadi dua divisi, divisi satu dan divisi dua. Divisi satu untuk rangkanya, divisi dua untuk finishingnya. Gitu. Setelah diproduksi, maka berpindah lagi mana- apa bahan atau produk tersebut berpindah dari rantai produksi ke gudang barang yang sudah jadi. Jadi seandainya barang sudah jadi diproduksi, tentu saja disimpan. Disimpannya tidak lagi di gudang bahan baku, dia akan dipisahkan dalam gudang barang yang sudah jadi di box gitu ya. Proses pengirimannya sendiri ada beberapa proses. Yang pertama adalah menunggu satu kontainer full hingga satu kontainer terpenuhi baru dikirim, atau mengirimkan barang yang sudah jadi tersebut bersamaan dengan barang lain yang dikirim dengan tujuan yang sama. Jadi misalkan kursi, meja, dan sebagainya itu dikirimkan. Yang penting negaranya sama atau masih menunggu tanggal pengiriman. Kira-kira kalau pesannya untuk 3 bulan ke depan dan proses pengiriman dibutuhkan hanya 1 bulan, ya menunggu dulu sehingga waktu tunggunya tidak terlalu lama di gudang, karena kan kalau disimpan di gudang juga membutuhkan ya terutama misalkan bukan di gudang sendiri, kita pesan ke menyewa atau jasa gudang lain, itu akan menambah biaya sehingga akan menunggu estimation delivery time. Nah, lalu bagaimana hubungan antara warehouse dan shipment bagian pengiriman sendiri itu? Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa PT Medline Speed ini membagi menjadi dua, yaitu kepada customer langsung dikirimkan atau melalui Heritage Home Group. Customer langsung ini salah satunya seperti keterangan yang didapat adalah Ambil Home, EJ Victor, Roy Hill, Drexel Heritage, Person, Thomasville, Redon, dan Medline Smith. Atau melalui Heritage Home Group yang kemudian akan didistribusikan kepada end customer. Nah, bagaimana transportasi yang digunakan juga terbagi menjadi beberapa, dan melalui udara, ya otomatis biayanya paling mahal. Ada juga yang menunggu satu kontainer full seperti yang tadi dijelaskan. Kalau belum full ya belum dikirim dulu gitu ya, karena otomatis ini akan menghemat biaya. Atau menggunakan LCL atau less than container load, yaitu barang dikirim dulu di dekat pelabuhan, lalu barang tersebut akan dijadikan satu dengan paket-paket lain yang memiliki tujuan atau negara yang sama. Setelah itu baru didistribusikan ke customer masing-masing dengan lead time-nya 1 hingga 2 minggu. Jadi model seperti paket yang seperti biasa kita kirim gitu ya. Yang penting kirim, 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 kirim. Nanti dari perusahaan pengiriman yang akan mendistribusikan sendiri. Nah, untuk e-supply
chain management sendiri di PT Maitland Smith, dia sudah menggunakan ERP. ERP yang digunakan adalah CAT Enterprise Cloud, perusahaan dari Santa Barbara, Amerika. Ada CAT Cloud Apps, di dalamnya terdiri dari CAT Cloud ERP, QAD, QMS, Quality Management System, dan Transportation Management System. Ada juga Cloud Electronic Data Interchange, ada juga Cloud Portal yang didukung oleh QAD Supplier Portal atau portal pengaturan aktivitas supply chain, gitu ya. Nah, berikut adalah contoh tampilan aplikasi yang didapatkan dari jurnal. Contoh tampilan aplikasi QAD Enterprise ini tampilan dari pengelolaan supplier, suppliernya Nobel Coating Vietnam, dari Vietnam gitu ya. Tadi kan ada supplier lokal, supplier luar negeri. Ini contohnya adalah yang dari Vietnam. Lalu bagaimana ini adalah proses pengiriman berjalan gitu, proses bisnis pengiriman berjalan, ada sales ordernya, terjual ke harga G, tagihannya juga ke G, item numbernya ini, juga jumlah pemesanannya ini, tanggal pengirimannya ini gitu ya. Nah, demikian tadi adalah bagaimana manajemen rantai pasok yang berjalan pada PT Maitland Speed Indonesia. Nah, apakah hal ini bisa diubah atau dioptimasi? Tentu saja masih bisa ya. Oleh karena itu, eh, kami mengajukan proses usulan bagaimana untuk mengoptimasi manajemen rantai pasok yang terjadi pada PT Maitland Smith. Nah, jika kita memperhatikan bagaimana tadi aliran bahan baku berjalan mulai dari material, bahan baku hingga dikirimkan ke customer, kami memilih untuk menyoroti di bagian supply supply ke gudang utama, yaitu tadi dilihat bahwa supplier ada dua, lokal dan luar negeri gitu ya. Tapi supplier di sini hanya yang sudah memiliki kerjasama saja dengan PT Maitland Smith. Sounds okay gitu ya. Tapi kenapa kami pilih ini? Karena hal tersebut bisa jadi mengurangi kemungkinan terdapatnya penyedia lain di saat itu yang lebih efisien dan efektif. Misalkan kita sudah berkontrak dengan PT A gitu ya, harga bahan bakunya adalah 1.000 gitu. Kita sudah berkontrak selama 1 tahun. Saat itu kemudian eh, ekonomi sedang membaik dan harga bahan baku bisa turun gitu ya. Tapi karena kita sudah berkontrak kepada PT A, ya kita akan tetap mengikuti 1.000 gitu. Padahal di luaran sana bisa jadi terdapat bahan bakunya sudah ada yang turun, katakanlah dari 800, 900, 950. Nah, selisih itu pastinya akan bisa meningkatkan efisiensi untuk bahan produksi sehingga memiliki dampak yang baik pula untuk PT Maitland Smith. Nah, makanya kami memilih di optimasi ada di bagian ini. Oleh karena itu, kami mengusulkan susulan sistem informasi pengadaan bahan baku di mana pada saat bahan baku itu dibutuhkan, bagian warehouse serta purchasing bisa bekerja sama untuk menjalankan sistem pengadaan bahan baku ini sehingga para supplier-supplier karena sistem informasi ini tersedia melalui website sehingga banyak supplier yang bisa untuk menerima informasi tersebut, memberikan penawaran sehingga mereka bisa bersaing secara sehat, secara kompetitif sehingga kebaikan juga akan kembali kepada PT Maintenance Smith Indonesia. Sistem pengadaan bahan baku ini sebisa mungkin juga terintegrasi dengan sistem informasi yang sudah ada, maksudnya terintegrasi ini usulannya adalah kode jenis bahan bakunya dan lain sebagainya menggunakan kode-kode yang sama gitu sehingga tidak terlalu membingungkan untuk pengguna baik dari departemen warehouse maupun purchasing untuk menjalankan sebisa mungkin tidak terlalu mengubah proses siapa yang bertanggung jawab sehingga resistensi terhadap perubahan tersebut akan diminimalisir gitu ya. Lalu sistem ini juga
karena dia sifatnya tender, terbuka dan bersaing, pesertanya bisa banyak, harganya semakin kompetitif, sehingga akan memperbesar efisiensi yang ada. Nah, berikut adalah usulan use case diagram dari Departemen PCC atau Warehouse, Purchasing, dan supplier-supplier, gitu ya. Supplier bisa mendaftarkan akun untuk bisa login ke dalam sistem. Lalu di sini ada pengelolaan tender bahan baku, di sini ada pembuatan, edit, hapus, lihat, delete, dan sebagainya. Bahan-bahan apa saja yang eh, akan ditenderkan dibuat oleh tidak mengubah, yaitu akan disetujui oleh Departemen PCC Warehouse serta PCC-nya. Lalu supplier bisa login kemudian menawarkan, dan dari penawaran tersebut bisa dievaluasi mana supplier-supplier yang kompetitif sehingga bisa dilanjutkan ke kontrak oleh Departemen Purchasing. Proses bisnisnya tidak terlalu berubah gitu ya, hanya saja bagaimana mendapatkan bahan bakunya. Nah, ini yang dikompetisikan kembali. Nah, ini adalah activity diagram pengelolaan tender gitu ya dari Departemen Warehouse PCC. Dia akan login lalu mengelola atau membuat tender itu, menyimpan, lalu sistem akan menyimpan data tersebut. Setelah oke, ini dirasa isian formnya sudah benar, tender diumumkan. Nah, ketika tender diumumkan ini, maka supplier bisa untuk memberikan penawarannya, sehingga kemudian informasinya akan disimpan oleh sistem, kemudian ditampilkan itu tendernya. Nah, penawaran tender ini supplier setelah login, mereka bisa melihat tender-tender apa saja sih yang terjadi pada PT Martin Smith, lalu mengisi penawaran. Oke, saya mau mengikuti tender untuk pengadaan bahan, katakanlah kayu, atau katakanlah bahan veneer atau glass, murbaut, kain, dan lain sebagainya. Lalu bagian warehouse, setelah terdapat penawaran dan penawaran tersebut disimpan ke dalam sistem pada batas waktu tertentu, mereka akan mengelola penawaran tersebut hingga mengevaluasi. Hasil evaluasi tersebut kemudian diumumkan, lalu sistem akan menampilkan hasil evaluasi penawaran. Setelah dievaluasi, maka sistem akan menampilkan pemenang tender tersebut. Maka bagian purchasing akan mengelola kontrak, kemudian mengisi form-form secara umum gitu ya, menyimpan informasi kontrak untuk dikirimkan ke supplier. Karena kontrak juga merupakan persetujuan kedua belah pihak, maka supplier pun harus mengisi data-data yang ada di kontrak, kemudian disimpan, disetujui bersama, kemudian menjadi sebuah kontrak. Nah, ini bagaimana kelas diagram tersebut bekerja. Tender dibuat oleh warehouse. eh, Tender tersebut terdiri dari rincian apa saja yang ditenderkan. Rinciannya itu ada sesuai dengan terintegrasi dengan bahan baku yang dibutuhkan. Tender tersebut eh, ada penawaran gitu ya yang dilakukan oleh supplier. Rincian penawaran juga ada. eh, ada negosiasi, mungkin mungkin jika ditemukan ada negosiasi gitu ya. Lalu juga setelah diumumkan, maka penawaran tersebut diumumkan siapa pemenangnya, kemudian terdapatlah kontrak. Nah, berikut adalah beberapa desain sistem informasi pengadaan bahan baku. Nah, dimulai dari proses login, master bahan bakunya kita masukkan bahan-bahan apa saja gitu ya. Lalu suppliernya tadi ada pendaftaran akun, atau misalkan kita buatkan akun dulu. Mereka setelah mendaftar itu kan tetap dari perusahaan tetap membutuhkan perusahaan mana. Di sini tidak ada password, karena password yang disimpan, yang menyimpan adalah dari supplier itu sendiri. Pendaftaran akun tadi dijelaskan di salah satu use case ada gitu ya, ada umum, informasi umum saja. Jadi nama suppliernya PT apa, CT apa, atau perusahaan apa gitu ya, namanya di mana, nomor telepon, emailnya, kontak personnya, karena seringkali memang kita harus berhubungan dengan kontak person yang lebih intens gitu ya, tidak melalui email perusahaan. Lalu kualifikasi dari mereka. Kualifikasi ini tentu saja bisa berupa legalitas, aspek legalitas karena segala sesuatu harus legal, lalu pengalaman-pengalaman mereka, sehingga
tidak semua eh, penyedia itu bisa diterima. Sehingga tadi ada evaluasi, evaluasi juga salah satunya dari kualifikasi ini. Ya, gitu. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari saya mengenai usulan pengadaan sistem bahan baku. Semoga memiliki manfaat untuk kita semua. Oke, kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.